Dan untuk antisipasi Kuwait sama dengan apa yang dilakukan di senior, kita juga tahu lah dengan tim-tim tengah kita mewaspadai karena selagi Kuwait sebagai tim tuan rumah, dan saya minta pemain harus lebih sabar dalam mengendalikan emosi karena pemain tim. Lopez, oh it is there! Goodness me! Justin Hubner. Timnas U20 Indonesia gagal total, Indra Syafri siap mundur, ST siap gantikan. Respons Nova Arianto usai tubuh kekar para pemain Timnas U17 Indonesia jadi sorotan netizen Indonesia. Kita mewaspadai karena selagi Kuwait sebagai tim tuan rumah. Penyebab Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen di laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri meminta maaf kepada publik tanah air usai gagal membawa timnya bersinar di ajang Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak perempat final. Jens Raven dan kawan-kawan hanya memperoleh 1 poin dari 3 pertandingan. Timnas U20 Indonesia kalah 0-3 dari Iran dan 0-3 dari Uzbekistan. Satu-satunya poin Garuda Nusantara diperoleh di laga pamungkas yang sudah tidak menentukan lagi kontra Yaman, 0-0. Kegagalan tersebut membuat pelatih berusia 62 tahun siap bertanggung jawab kepada publik tanah air. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia usai gagal membawa Timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Dirinya meminta maaf usai gagal memenuhi target ketiga dari PSSI, yaitu lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025, ujar Indra Syafri usai pertandingan lawan Yaman, Rabu, 19 Februari 2025. Saya menerima tim ini dari bulan Desember 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama juara AFF. Target kedua harus lolos Piala Asia dan target ketiga harus lolos ke Piala Dunia. Dari ketiga target itu, saya tidak bisa mengantarkan tim ini lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi saya mohon maaf. Lanjutnya, Indra Syafri juga berterima kasih kepada PSSI yang mendukung seluruh program Timnas U20 Indonesia sebelum terjun ke Piala Asia U20 2025. Karena itu, dirinya juga minta maaf kepada PSSI usai gagal memenuhi target yang ditetapkan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada PSSI yang mensupport roadmap saya, ujar Indra Syafri, dan semua program latihan saya. Oleh sebab itu saya juga minta maaf pada PSSI yang saya belum bisa memenuhi target untuk lolos ke Piala Dunia, imbuhnya. Dirinya mengaku menyerahkan nasib sepenuhnya kepada PSSI usai gagal membawa Timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Selain evaluasi, Indra Syafri juga siap menyerahkan jabatannya sebagai pelatih kepala. Pria 62 tahun tersebut juga siap jika dicopot sebagai jabatannya sebagai pelatih kepala. Mengenai hal-hal yang apakah daya harus dievaluasi atau harus diganti dan lain sebagainya, ujar Indra Syafri, saya menyerahkan sepenuhnya pada PSSI. Jangankan diganti, karena ini tugas negara, apapun resiko dari kegagalan ini saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi, apapun bukan hanya pergantian pelatih, saya siap untuk itu, lanjutnya. Usai lawan Yaman, Timnas U20 Indonesia pulang ke tanah air. Respons Nova Arianto usai tubuh kekar para pemain Timnas U17 Indonesia jadi sorotan netizen Indonesia. Pelatih Timnas U20 Indonesia Nova Arianto merespons terkait kondisi fisik atau tubuh kekar para pemainnya yang viral dan jadi sorotan netizen Indonesia. Belum lama ini, netizen Indonesia mulai menyoroti Timnas U17 Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan, TC, jelang Piala Asia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto ini menjadi sorotan setelah Timnas U20 Indonesia gagal melaju ke perempat final Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, Timnas U20 Indonesia gagal melaju ke babak selanjutnya setelah tim Merah Putih menelan 2 kekalahan beruntun. Timnas U20 Indonesia kalah dari Iran 3-0 dan takluk 1-3 dari Uzbekistan. Setelah itu, tim asuhan Indra Syafri ini hanya mampu menahan imbang Yaman 1-1 dalam laga terakhir grup C Piala Asia U20 2025. Dengan hasil tersebut, netizen Indonesia pun berharap Timnas U17 Indonesia yang saat ini ditukangi oleh Nova Arianto tak bernasib sama. Oleh karena itu, tak sedikit netizen yang mencari tahu perkembangan Timnas U17 Indonesia yang saat ini menjalani pemusatan latihan. Zahabi Goli dan 36 pemain Timnas U17 Indonesia saat ini diketahui tengah menjalani TC di Sleman, Yogyakarta.
Skuad Garuda Asia ini diketahui tengah menjalani pemusatan latihan tahap kedua di Yogyakarta selama 25 hari yang telah dimulai sejak 1 Februari 2025 lalu. Sebelum menjalani TC di Yogyakarta ini, tim asuhan Nova Arianto ini sebelumnya menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu di Bandung. Tim Merah Putih ini telah menjalani TC tahap pertama di Bandung sejak 5 hingga 20 Januari 2025 lalu. Setelah itu, lanjut ke Yogyakarta untuk menjalani TC sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 2025 yang bakal bergulir di Arab Saudi pada April 2025 mendatang. Dalam ajang ini, Timnas U17 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup C bersama dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Tim asuhan Nova Arianto akan memulai perjuangan dengan melawan Korea Selatan U20 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, pada 4 April 2025. Namun, sebelum memulai perjuangan tersebut, ternyata Timnas U17 Indonesia sudah mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air ini karena belum lama ini, foto para pemain Timnas U17 Indonesia tersebar di media sosial. Para pemain Timnas U17 Indonesia ini terlihat memamerkan foto dengan kondisi tubuh kekarnya. Netizen Indonesia dibuat terkejut dan takjub dengan kondisi tubuh kekar para pemain muda Timnas U17 Indonesia ini. Pemain seperti Zahabi Goli dan pemain lainnya memperlihatkan tubuhnya berotot semua meski masih berusia muda. Setelah foto tersebut tersebar, banyak netizen yang menyoroti gaya melatih Nova Arianto yang disebut-sebut mengikuti gaya sang guru yakni Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, Nova sebelumnya menjadi salah satu asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Selama menjadi asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia senior hampir 5 tahun itu, tentu Nova telah mempelajari banyak hal, salah satunya gaya Shin Tae-yong yang mengembleng fisik para pemainnya agar dalam kondisi terbaik. Pelatih berusia 45 tahun tersebut bahkan pernah mengaku bahwa ia memang mengembleng fisik pemain karena berharap tim Merah Putih kuat secara mental, fisik, teknik, dan taktik. Oleh karena itu, jelang menghadapi Piala Asia U17 2025 ini, Nova memaksimalkan persiapan dengan baik. Ia bahkan terlihat berfokus meningkatkan masa otot para pemain, dan hasil tersebut pun langsung viral jadi perbincangan netizen Indonesia belakangan ini. Nova Arianto pun menanggapi soal postur tubuh kekar para pemainnya yang menjadi sorotan belakangan ini. Mantan asisten Shin Tae-yong itu mengatakan bahwa ia hanya mencoba menjalani prosesnya selangkah demi selangkah. Mencoba menjalani prosesnya dengan step by step, tulis Nova Arianto disertai emotikon bendera merah putih sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram Stories-nya, Kamis, 20 Februari 2025. Sebelumnya, Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com, menargetkan tim asuhannya lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk itu, ia mempersiapkan tim asuhannya dengan maksimal agar skuad Garuda Asia bisa lolos grup dan tembus ke perempat final Piala Asia U17 2025. Yang pastinya, kami berharap bisa sampai di Piala Dunia U17, kata Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com beberapa waktu lalu. Minimal Timnas U17 Indonesia lolos grup, ujarnya. Sekedar informasi, dua tim terbaik di grup C nantinya akan melangkah ke babak perempat final dan otomatis mendapat tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang bergulir di Qatar pada November 2025 mendatang. Penyebab Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen di laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyebab Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen di laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Hal ini terjadi karena kedua pemain naturalisasi Timnas Indonesia mendapat akumulasi kartu. Alhasil, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus putar otak mencari pemain lain untuk menggantikan Hubner dan Oratmangoen saat melawan Australia nanti. Laga itu sendiri akan dihelat di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Ya, Timnas Indonesia dipastikan tanpa Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen saat tandang ke markas Australia. Keduanya absen karena akumulasi kartu. Justin Hubner dipastikan absen usai terkena kartu merah saat melawan Arab Saudi. Kala itu, Hubner dapat kartu kuning kedua dari wasit. Kartu pertama diberikan karena mengangkat satu kakinya di posisi terlalu tinggi pada menit ke-24. Kemudian, wasit kembali mengganjarnya kartu kuning pada menit ke-89 akibat tackle keras. Beruntung, kala itu, Timnas Indonesia bisa tetap memenangkan laga. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, itu berakhir dengan skor 2-0. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen harus absen karena akumulasi kartu kuning. Dia mendapat kartu kuning saat melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Kemudian, Ragnar kembali diganjar kartu kuning usai terlibat keributan di laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Absennya Justin Hubner mungkin bukan masalah bagi Patrick Kluivert. Sebab, Timnas Indonesia punya segudang pemain belakang jempolan. Nama-nama seperti Jai Idzes, Jordi Amat, Mes Hilgers,
Kevin Dix, hingga Rizky Ridho bisa jadi opsi bagi Patrick Kluivert di lini belakang. Mereka bisa jadi tembok kukuh bagi para rival, sementara untuk Ragnar, Patrick Kluivert kemungkinan akan sulit mencari pengganti. Sebab, peran Ragnar cukup diandalkan di lini depan. Beruntungnya, striker muda yang baru dinaturalisasi, Ula Romeni, sudah merampungkan perpindahan federasinya. Dia pun bisa dimanfaatkan Patrick untuk menambal kehilangan Ragnar saat melawan Australia nanti. Penyebab Persija jarang mainkan Witan Sulaiman, bisa terancam dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. Witan Sulaiman jarang sekali mendapatkan menit bermain di Persija Jakarta, padahal, pemain asal Palu, Sulawesi Tengah, itu berlabel pilar timnas Indonesia. Direktur Persija, Muhammad Prapanca, memberikan tanggapan jarang dimainkannya Witan Sulaiman oleh Carlos Pena. Kata Prapanca, mungkin saja dalam sesi latihan, Witan Sulaiman tidak sedang prima. Witan Sulaiman merupakan pemain di lini depan. Ia jarang sekali bermain di lini depan karena ada Rio Matsumura, Marco Simic, dan Gustavo Almeida. Witan Sulaiman lebih sering bermain sebagai bek sayap di Persija. Itu pun, mantan pemain PSIM Yogyakarta tersebut bermain sebagai pengganti. Sampai saat ini, Witan Sulaiman sudah memainkan 20 pertandingan bersama Persija. Ia hanya mencatatkan 812 menit di Liga 1 2024-2025. Ini berbeda dengan dua rekannya di Persija yang berlabel timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Kedua pemain itu lebih banyak mendapatkan menit bermain ketimbang Witan Sulaiman. Biasanya para pemain berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik agar bisa masuk line up dalam latihan. Ia berarti coach Persija, Carlos Pena, belum melihat Witan Sulaiman maksimal untuk laga melawan siapapun itu. Kata Prapanca kepada awak media termasuk Bola Sport.com, jarang mendapatkan menit bermain di Persija membuat masa depan Witan Sulaiman di timnas Indonesia terancam. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa saja mencoret pemain berusia 23 tahun tersebut. Menurut Prapanca, peluang Witan Sulaiman bermain untuk timnas Indonesia bukan karena faktor jangan bermain di Persija, akan tetapi lebih banyaknya pemain-pemain keturunan yang kini dipanggil ke timnas Indonesia. Terbaru ada Ula Romeni yang akan membela timnas Indonesia. Saya rasa dengan semakin banyak pemain naturalisasi, bisa saja statistiknya menurun. Kalau seandainya pemain ini tidak bisa menjaga performanya dan statistiknya turun, ya mungkin ini jadi salah satunya. Ula Romeni bisa menjadi pesaing berat Witan Sulaiman di lini depan tim Merah Putih. Tapi saya pastikan bahwa Witan Sulaiman tidak alami cedera, tutup Prapanca. Aksi sosial bek timnas Indonesia dan Kapten Persija, bagi-bagi paket makanan ke keluarga tidak mampu. Bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, melakukan aksi sosial kepada anak-anak di perkampungan pemulung Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, belum lama ini. Rizky Ridho membagikan paket makanan kepada keluarga tidak mampu. Kapten Persija Jakarta itu bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, untuk melakukan kegiatan sosial tersebut. Ia mengaku sangat senang melihat keceriaan para anak-anak kecil di sana. Selain membagikan paket makanan, Rizky Ridho juga bermain sepak bola dadakan dengan anak-anak di sana. Menyembunyikan identitasnya sebagai pemain profesional, Rizky Ridho bermain sangat ceria. Rizky Ridho tidak hanya hebat di atas lapangan, tetapi juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ia komitmen untuk memberikan perubahan positif kepada keluarga-keluarga tidak mampu. Penting bagi saya untuk mengingat dari mana saya berasal dan memberikan kembali kepada masyarakat sebisa mungkin, kata Rizky Ridho. Rizky Ridho mengatakan, melihat senyum di wajah anak-anak itu benar-benar tidak ternilai harganya. Saya berharap gerakan kecil ini dapat membawa sedikit kelegaan bagi keluarga di sini dan menginspirasi orang lain untuk mengulurkan tangan, kata pemain asal Surabaya, Jawa Timur. Itu, Rizky Ridho juga membeberkan alasannya mau bermain sepak bola dengan anak-anak tersebut. Saya ingin mereka menikmati permainan karena kecintaan mereka pada sepak bola, tanpa tekanan atau merasa kewalahan dengan kehadiran saya. Ini murni tentang bersenang-senang bersama, kata Rizky Ridho. Aksi sosial ini merupakan komponen kunci bagi Rizky Ridho yang ingin menjaga hubungan dengan para penggemar timnas Indonesia. Secara berkelanjutan, ia ingin memprioritaskan autentisitas dan hubungan yang mendalam dengan masyarakat Indonesia. Sementara itu, perwakilan Basnas, Saidah, mengucapkan rasa terima kasih atas uluran tangan para pemberi rezeki yang sudah membantu berbagi dengan keluarga tidak mampu. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada Rizky Ridho atas kontribusi dan dukungannya mau menemani Basnas mendistribusikan bantuan paket bahan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Mes Hilgers cetak gol bunuh diri. Alex Pastor langsung soroti lini pertahanan FC Twente usai kalah dari Bodo Glimt di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, langsung menyoroti lini pertahanan FC Twente usai kalah dari Bodo Glimt di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Diketahui, lini pertahanan FC Twente sendiri dikawal bintang timnas Indonesia, Mes Hilgers. Kekalahan dari Bodo Glimt sendiri diketahui membuat FC Twente gagal menembus 16 besar Liga Champions 2024 hingga 2025.
Pastor menilai lini pertahanan FC Twente yang dikawal Meeshilgers tidak bermain baik. Pil pahit harus ditelan FC Twente kalah melawan Bodo Glimt pada leg kedua playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. The Tukers, julukan FC Twente, menelan kekalahan pahit 2-5 saat bertandang ke markas Bodo Glimt di Asmira Stadium. Jumat, 21 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dewi Fortuna benar-benar tidak berpihak pada FC Twente di laga itu. Pasalnya, tim arahan Joseph Osting itu kecolongan 1 gol penalti dan 2 gol bunuh diri, yang mana salah satunya dicetak oleh bek timnas Indonesia, Meeshilgers. Adapun gol bunuh diri lainnya dicetak Arno Verskoeren. Alex Pastor pun turut menyoroti kekalahan tragis FC Twente. Asisten pelatih timnas Indonesia itu mengakui kalau Bodo Glimt memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Tapi yang menjadi sorotannya adalah strategi yang dimainkan The Tukers. Keunggulan jelas ada di pihak tim Norwegia. Tapi yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya rencana permainan FC Twente? Kata Pastor, dilansir dari Twente Fans, Jumat, 21 Februari 2025, Pastor menilai FC Twente bermain cukup buruk khususnya pada lini pertahanan. Sebab, Meeshilgers dan kolega acap kali gagal mengantisipasi serangan Bodo Glimt sehingga berujung menjadi petaka. Dalam bertahan, ada 2 atau 3 pemain yang seakan berhenti bergerak. Ini soal eksekusi, dan mereka gagal melakukannya dengan baik. Upaya bertahan mereka juga buruk. Jika melihat pertandingan ini, mereka memang tidak bisa berkata banyak, terangnya. Ini formasi yang akan digunakan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Hal ini menarik diulas seiring telah resmi diperkenalkannya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Acara perkenalan itu digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Setelah itu, Patrick Kluivert harus fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin karena akan dihadapkan laga-laga penting. Dalam acara perkenalan yang digelar kemarin oleh PSSI, Patrick Kluivert turut beberkan pola permainan yang akan diterapkannya dalam melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu mengatakan suka permainan menyerang. Patrick Kluivert pun mengaku akan menggunakan formasi 4-3-3. Lewat formasi ini, dia tentunya optimis bisa membawa skuad Garuda meraih kemenangan. Penting untuk memiliki barisan pertahanan yang bagus, entah itu 3 bek, 4 bek, atau 5 bek, ucap Patrick Kluivert dalam konferensi pers perkenalannya di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Tapi, ada hal yang lebih penting lagi, yakni kepercayaan diri dalam menguasai bola. Karena saya suka menguasai bola. Sebab bagaimana bisa mencetak gol kalau tidak menguasai bola, lanjutnya. Yang paling penting adalah saya suka permainan menyerang dan menguasai permainan. Saya familiar dengan sistem tersebut, ucap Patrick Kluivert. Pada 2014 saya menjabat sebagai asisten pelatih Louis van Gaal dan kami menerapkan taktik yang sama. Biasanya, saya suka bermain dengan taktik 4-3-3, tetapi itu tergantung pada kenyamanan pemain, jelanjutnya. Meski membeberkan bakal lebih andalkan formasi 4-3-3, Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya takkan fokus dengan satu formasi saja. Dia siap memakai formasi lain demi membuat skuad Garuda tangguh. Jadi, saya melihat pemain dan menerapkan gaya yang sesuai karena di sepak bola Anda harus sedikit bergerak dengan sistem yang sama ataupun berbeda, harus ada kejutan, ucap Patrick Kluivert. Ketika bermain sepak bola, strategi akan berubah dari 4-3-3 atau 3-5-2. Yang terpenting adalah pemain mengerti apa yang harus dilakukan, dan itu bisa membuat perubahan, lanjutnya. FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah 3 kali membela timnas Belanda senior? Jawabannya, FIFA tidak bisa melarang PSSI untuk menaturalisasi ex-gelandang Crystal Palace yang pernah eksis di Premier League tersebut. Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari 3 kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Riedewald, gelandang 28 tahun ini, bermain 3 kali bersama timnas Belanda senior. Jairo Riedewald bermain 3 kali, tepatnya saat timnas Belanda kalah 0-3 dari Turki di kualifikasi Piala Eropa 2016. Saat itu, Jairo Riedewald bermain 90 menit. Kemudian, pemain yang dulunya beroperasi sebagai fullback kiri ini juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat kekalahan itu, timnas Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga Jairo Riedewald tak pernah membela timnas Belanda senior. Selain hanya memiliki 3 caps, ada satu alasan lain kenapa PSSI bisa menaturalisasi Jairo Riedewald. Ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun.
Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Alhasil, secara regulasi Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah begitu dibutuhkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert menegaskan Jairo Riedewald merupakan satu dari sekian pemain yang didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Harapannya, gelandang 182 cm ini sudah dapat membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, akan dinaturalisasi menjadi WNI. Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Indra Syafri bawa 23 pemain terbaik timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, akan membawa 23 pemain terbaik untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Turnamen itu digelar di Cina pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025 sebelum tampil di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri mengatakan bahwa target yang diminta PSSI kepadanya sudah dipenuhi. PSSI meminta Indra Syafri untuk membawa timnas U20 Indonesia menjadi juara di ASEAN Cup U20 2024. Target itu berhasil didapatkan oleh mantan pelatih Bali United tersebut. Target kedua, PSSI meminta timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Lagi-lagi Indra Syafri mewujudkan target tersebut. Alhamdulillah di tahun 2024 semua target yang diminta PSSI tercapai, kata Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025, memasuki tahun 2025. Indra Syafri sedang menyiapkan timnas U20 Indonesia untuk bertarung di Piala Asia U20 2025. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat, itu memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta sejak 5 Januari 2025. Selama TC, masih banyak pemain yang belum juga datang ke timnas U20 Indonesia. Sebab, beberapa pemain harus membela klubnya bertanding. Indra Syafri mengerti dengan situasi itu, komunikasi pun dibangun oleh Indra Syafri kepada pelatih-pelatih klub. Alhamdulillah kami diskusi dengan pelatih di klub bahwa pemain yang bermain di klub itu ya kami persilahkan untuk bermain di klub. Setelah itu dia bisa kembali ke timnas U20 Indonesia, kata Indra Syafri. Jadi ada 8 pemain yang buka tutup untuk datang ke timnas U20 Indonesia. Selanjutnya, sebelum terjun ke Piala Asia U20 2025, timnas U20 Indonesia akan menjalani sebuah turnamen di Sidoarjo, Jawa Timur. Timnas U20 Indonesia akan melawan Yordania, Suriah, dan India pada 24 hingga 30 Januari 2025. Seluruh pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Turnamen itu menjadi persiapan akhir bagi Indra Syafri untuk menentukan pemain terbaiknya ke Piala Asia U20 2025. Ini menjadi persiapan terakhir kami. Setelah itu kami akan menetapkan 23 pemain terbaik yang nantinya akan berangkat ke Cina, kata Indra Syafri. Pada survei Oktober 2024, hanya 80% responden yang menilai timnas Indonesia semakin bagus. Sementara, survei terbaru pada Desember 2024 meningkat menjadi 83,9% dari total responden yang mencapai 1.220 orang. Demikian salah satu catatan hasil survei isu-isu persepakbolaan di mata publik dan pertaruhan besar PSSI yang disampaikan oleh founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Jadi kami menemukan bukti yang meyakinkan bahwa evaluasi publik terhadap kinerja federasi, PSSI, maupun item-item yang berkaitan dengan sepak bola itu mengalami peningkatan yang positif di bulan Desember 2024, ungkap Burhanuddin. Survei yang sama perihal pandangan responden terhadap program naturalisasi dari PSSI demi peningkatan kualitas timnas Indonesia. Sebanyak 75,3% responden menyatakan bahwa mereka menyetujui program naturalisasi. Indikator menemukan bahwa responden yang suka sepak bola memiliki awareness terhadap naturalisasi yang semakin tinggi. Mereka memahami bahwa antusias publik terhadap timnas Indonesia berkaitan dengan kebijakan naturalisasi yang dianggap pakai jalur shortcut untuk menaikkan prestasi skuad Garuda. Yang kita ingin tanya adalah, apakah mereka setuju atau tidak kebijakan tersebut? Kebijakan menaturalisasi atlet luar negeri atau asing yang memiliki garis keturunan atau darah Indonesia yang kemudian disumpah menjadi WNI. Sehingga punya hak untuk membela tim nasional, jelas Burhanuddin. Survei juga menemukan terdapat responden yang konsisten menolak naturalisasi, yaitu sebanyak 13-15%. Mereka tetap menolak naturalisasi meski pemain timnas Indonesia mulai banyak menorehkan prestasi. Menurut Burhanuddin,
Responden yang menyukai sepak bola dan memperhatikan sepak bola memiliki tingkat persetujuannya lebih tinggi terhadap kebijakan naturalisasi. Artinya di kalangan mereka yang cukup intens mengikuti sepak bola, naturalisasi bukanlah isu penting. Sementara pada responden yang menyetujui naturalisasi, terpecah menjadi dua pendapat. Pertama, jumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini sudah terlalu banyak dan seharusnya memprioritaskan pemain asli Indonesia. Itu konsisten, ada kurang lebih sepertiga responden yang menganggap bahwa pemain naturalisasi sekarang terlalu banyak. Jadi mereka bisa saja tidak anti kebijakan naturalisasi tetapi menganggap jumlah yang main di timnas Indonesia sudah kebanyakan. Orang yang sekarangnya begitu kan, dia tidak hitam putih. FIFA disebut bakal mengubah aturan soal naturalisasi jika Patrick Kluivert berhasil membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini sedang berjuang ke putaran final Piala Dunia 2026, dengan adanya 4 pertandingan lagi yang digelar pada putaran ketiga. PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025 lalu dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Kehadiran Kluivert diharapkan mampu mendongkrak peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, dan nasibnya akan ditentukan dalam 6 bulan ke depan. Namun, jika Kluivert berhasil mewujudkan misinya tersebut, FIFA disebut bakal mengubah aturan soal naturalisasi menurut komentator sepak bola Edwin Setiadinata. Menurutnya, upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi bisa membuat FIFA berpikir ulang soal aturan tersebut. Sebab, tujuan utama FIFA adalah membangun sepak bola, bukan sekadar membangun tim nasional. Prediksi saya, bisa saja salah. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, kedepannya aturan soal naturalisasi itu bisa saja diubah FIFA, kata Edwin dalam cuitannya di media sosial X, Jumat, 17 Januari 2025. Advertisements, kenapa? Karena tujuan utama FIFA adalah membangun sepak bola secara menyeluruh, bukan hanya membangun timnas, ditambahnya. FIFA sendiri memang merestui aturan naturalisasi, alias perpindahan federasi, selama pemain yang bersangkutan terbukti memiliki paspor dari negara tempatnya hendak berpindah. Selama sang pemain tidak memainkan 3 pertandingan di level senior bersama negara lamanya, dan tidak bermain setelah usia 21 tahun, maka mereka diperbolehkan untuk berganti asosiasi. Para pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi kebanyakan berasal dari Belanda, yang memang belum pernah membela timnas Belanda di level senior, setidaknya tidak melebihi 3 kali. Namun sejatinya, proses membangun tim nasional melalui pemanfaatan pemain diaspora bukan hanya dilakukan Indonesia. Maroko pernah melakukannya secara gencar beberapa tahun lalu hingga membawa 14 pemain berdarah campuran dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2022. Imbasnya, Singa Atlas menjadi tim asal Afrika pertama yang berhasil mencapai semifinal, dengan menyingkirkan negara-negara kuat seperti Spanyol dan Portugal di babak knockout. Erda. Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta merupakan satu dari sedikit penyerang bertipe nomor 9 di Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai goal getter yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Ramadan Sananta sering dicadangkan Shin Tae-yong. Foto, PSSI, sayangnya, penyerang model seperti Ramadan Sananta tidak laku di sistem permainan Shin Tae-yong. Terbukti dari 10 caps membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, semuanya dijalani Ramadan Sananta dari bangku cadangan. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung memilih penyerang mobile seperti Rafael Struijk yang pintar melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Namun, di era kepelatihan Patrick Kluivert, penyerang seperti Ramadan Sananta bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa saja membangkitkan memorinya ketika aktif sebagai pesepak bola, yakni menjadi penyerang mematikan. Ramadan Sananta juga sedang panas-panasnya bersama Persis Solo. Setelah mencetak gol di pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025 pada 13 September 2024, Ramadan Sananta sempat absen mencetak gol selama 5 bulan. Kondisinya semakin parah karena penyerang 23 tahun ini terkena hukuman skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah. Namun, setelah comeback semalam, penyerang yang membantu timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024 ini langsung menggila. Ia mencetak brace, 2 gol, sekaligus membantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Jika sanggup meningkatkan performanya hingga Maret 2025, Ramadan Sananta hampir pasti di bawah Patrick Kluivert. Ramadan Sananta bantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang. Foto, Persis Solo, terlebih, Patrick Kluivert membutuhkan penyerang pengganti Ragnar Oratmangoen yang absen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu kuning. Selanjutnya,
Ramadan Sananta dan Persisolo akan menjamu Persija Jakarta pada Minggu, 26 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert maupun staf pelatih timnas Indonesia lainnya disinyalir menyaksikan laga ini. Sebab, di skuad Persija Jakarta terdapat banyak pemain berlabel tim nasional seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sambil menyelam minum air pun menjadi istilah yang dilakukan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, alias sekaligus memantau pemain Persisolo yang layak membela timnas Indonesia. Jelas, salah satu pemain Persisolo yang memiliki kapasitas untuk memperkuat skuad Garuda adalah Ramadan Sananta.